Perkenalkan, nama saya Rayu Ligiati dengan nomor NIM 15222220044, kelas B dengan prodi S1 Kebidanan Transfer. Di sini saya akan membuat video tentang resusitasi jantung paru pada balita pasca tenggelam. Terima kasih. Saat kita menemukan balita di tempat umum tenggelam, maka langkah yang kita lakukan adalah yang pertama adalah dengar, pastikan balita jauh dari bahaya, serta amankan keluarga dan pasien. Setelah itu saat kita mengamankan balita, kita tempatkan balita di tempat yang datar. Setelah itu kita lakukan respons dengan loop listen dan feel dengan memeriksa respon korban atau balita bernafas atau tidak bernafas. Kita lihat terlebih dahulu, kemudian kita dengarkan pernapasannya. Kemudian setelah kita memeriksa pernapasan, kita cek denyut nadinya. Kemudian selanjutnya kita lakukan circulation dengan mengecek denyut nadi atau karotis maksimal 10 detik. Jika nadi teraba satu nafas tiap 5-6 detik, cek kembali tiap 2 menit. Jika denyut nadi tidak teraba, lakukan kompresi. Kemudian jika nadi tidak teraba, lakukan kompresi dada. Caranya, lokasi melakukan kompresi yaitu pada tengah dada korban atau setengah bawah sternum. Kemudian penentuan lokasi ini juga dapat dilakukan dengan cara tumit dari tangan diletakkan di atas sternum. Kemudian tangan yang satunya diletakkan di atas sternum. Nah, di sini tempat untuk melakukan kompresi dada. Untuk penolong, posisi tangan berada di sternum korban, di pertengahan dada, tangan kiri berada di atas sternum dada korban, kemudian tangan kanan berada di atas tangan kiri. Kemudian pada saat penolong melakukan kompresi dada, pastikan jari-jari dirapatkan dan diangkat pada waktu penolong melakukan tiupan nafas agar tidak menekan dada. Kompresi dada ini dilakukan sebanyak 30 kali dengan kecepatan lebih dari 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm dan recoil. Perbandingannya 30:2 jika hanya satu penolong. Dan jika 2 penolong, maka perbandingannya 15:2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita nilai. Setelah itu kita lakukan recoil. Membuka mulut balita dan memberikan tiupan napas. Kita lakukan 2 kali, setelah itu kita cek nadinya dan pernafasannya. Jika saat penilaian kita lihat balita bernafas, maka kita miringkan balita untuk mengeluarkan cairan yang telah masuk di saluran pernafasannya atau di paru-paru. Kemudian kita tepuk-tepuk bagian belakangnya untuk mengeluarkan cairan yang ada di saluran pernapasan, paru-paru atau di bagian perut. Kemudian kita luruskan kembali badan korban dan pertolongan selesai. Tetapi jika pada balita ini tidak teraba nadi dan pernafasannya tidak ada, tetap kita lakukan terus kompresi pada dada. Dan tiap 2 menit kita cek pasti korban. Cara untuk kompresi dada sama seperti tadi yang dilakukan pertama. Tetapi kita hentikan RJP ini atau kompresi pada dada ini jika kita menemukan tanda-tanda kematian pada korban
atau pada balita, seperti pupil melebar dan ada lebam pada korban. Kemudian setelah pertolongan datang, langkah yang kita lakukan selain merujuk yaitu bawa ke rumah sakit dan pada saat di rumah sakit lakukan penilaian. Saat sampai di rumah sakit dan defibrilator datang, kita cek apakah irama shockable, maka langkah yang dilakukan yaitu berikan satu shock segera dan dilakukan 2 menit dan dilakukan RJP selama 2 menit. Tapi jika pada penilaian unshockable, maka langkah yang dilakukan yaitu tetap berikan RJP selama 2 menit, lakukan pengecekan kembali dan terus lakukan RJP selama 2 menit sampai sampai tubuh korban atau balita ini bergerak. RJP atau penolongan pertama pada bayi tenggelam di tempat umum.